Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah wa afdulu du'a alhamdulillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak hadirin, para orang tua kami yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, berkumpul di majelis yang mana majelis ini adalah majelisnya para malaikat. Jadi majelis yang kita buat ini, hadirin yang mulia, majelis yang dikerumuni oleh malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat khusus yang tugasnya mencari majelis-majelis zikrullah. Jadi dalam satu majelis di situ dibicarakan kebesaran Allah, mengingat Allah, membesarkan Allah, bukan membesarkan dunia. Yang dibesarkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah majelis para malaikat akan hadir. Bahkan malaikat itu memanggil kawan-kawan yang lain, ini majelis yang kita diperintahkan oleh Allah untuk hadir dalam majelis ini. Sehingga begitu banyaknya para malaikat berkumpul, bertumbuk-tumbuk sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadir yang mulia, inilah satu perkara Allah Ta'ala perintahkan kita, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan. Jadi perkara agama ini perlu diulang-ulang, diingatkan lagi, seperti iklan sampo. Pak Selen, dulu nggak ada sampo, Pak Selen, karena iklan sampo ini diulang lagi. Sekarang ini kalau orang keramas nggak pakai sampo, sepertinya nggak sah. Begitu juga iklan sabun, diulang lagi. Dulu nggak ada sabun, pakai batu bata begitu Pak Selen. Tapi perkara dunia diulang-ulang, akhirnya orang yakin mandi nggak pakai sabun sepertinya belum mandi begitu. Ini perkara dunia diulang-ulang, orang jadi yakin. Corona diulang-ulang, akhirnya orang yakin, sehingga ketakutan begitu luar biasa. Padahal Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk yang besar, yang kecil, yang menciptakan Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendaki manfaat akan manfaat, kalau mudarat akan mudarat begitu. La ilaha illallah. Ini perkara dunia diulang-ulang, akhirnya orang yakin. Maka untuk perkara agama ini perlu kita ulang-ulang ini, Pak Selen, supaya keyakinan kita kepada Allah ini makin hari makin tumbuh. Dan para sahabat radhiyallahu ajma'in mengulang-ulang kebesaran Allah ini, Pak Selen, memasukkan hakikat kalimat la ilaha illallah ini di dalam hatinya itu 13 tahun. Belum ada perintah sholat, belum ada yang lain-lain, memasukkan iman ini. Gurunya Rasulullah SAW, muridnya para sahabat, perlu waktu 13 tahun. Maka diulang lagi dan lagi ini supaya dalam diri tertanam keyakinan kita yang betul kepada Allah. Hadirin yang mulia, di masjid ini tempat turunnya rahmat pertama kali. Maka orang yang berada di masjid ini, Mbak Selian, dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga para malaikat penduduk surga, makhluk suci, Mbak Selian, nggak pernah buat dosa, itu diperintahkan kalau orang berada di masjid, maka malaikat itu mendoakan kita, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Terus selama kita berada di masjid ini, malaikat berdoa seperti itu. Bagaimana doanya malaikat ini, nggak pernah buat dosa. Maka inilah kita belajar di sini selama 3 hari iktikaf di masjid, Pak Selen. Ini dalam rangka bergaul dengan suasana malaikat, mendengarkan pembicaraan kebesaran Allah. Ini pembicaraan yang disukai oleh para malaikat, sehingga kita bergaul dengan suasana malaikat. Diharapkan kita ini nanti ketularan sifat-sifat malaikat. Kalau emang ceramah pengajian itu sifatnya siraman rohani,
Kadang-kadang tanaman itu disiram seger sebentar, kering lagi. Disiram lagi seger sebentar, kering lagi. Namanya siraman. Maka kita di sini ibarat kata kita ini rendaman rohani. Bergaul dengan suasana malaikat. Nanti lama-lama kita ini akan ketularan sifat-sifat malaikat. Sebab di luar masjid itu suasana setan. Makanya kalau kita keluar dari masjid, melangkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal iblisi wal junudi. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan setan dan tentaranya. Di luar masjid itu suasana setan. Setan itu kalau beranak Pak Selian 70, 40, nggak pernah mati-mati dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu nggak mati-mati Pak Selian. Sampai menjelang kiamat itu beranaknya 40, 70 nggak mati-mati. Goda kita terus. Kalau orang yang lahir kemudian meninggal dunia, lama-lama berkurang, tapi setan nambah terus nggak mati-mati. Kayak apa banyaknya suasana di luar masjid ini Pak Selian. Maka kalau kita bergaul dengan suasana malaikat, nanti akan ketularan sifat-sifat malaikat. Seperti telur bebek bergaul dengan garam, nanti jadi telur asin. Gitu Pak Selian. Pergaulan itu penting Pak Selian. Air bergaul dengan teh, nanti jadi air teh. Bergaul dengan sirup, jadi air sirup. Bergaul dengan kopi, jadi air kopi. Pergaulan itu penting Pak Selian. 25 tahun yang lalu, saya satu kantor sama bapak ini, Mbah Surip, 25 tahun yang lalu. Walaupun orang tua saya ini dari Jombang sana, lingkungan Pondok, Jawa Timur sana. Kenal sama Mbah itu 25 tahun yang lalu itu rambut saya panjang, pakai street. Kalau sholat itu gelangnya sampai 6, pakai kalung. Islam, sholat, pergaulan. Tapi alhamdulillah setelah rendaman rohani, belajar ikut rendaman rohani, jadi waras gitu Pak. Hadirin yang mulia, penting, pergaulan itu penting. Hadirin yang mulia, maka para sahabat dulu bergaul dengan Nabi, belajar Pak Selian, melalui program rendaman rohani, melihat bagaimana Nabi makan, Nabi minum, Nabi ibadah Pak Selian. Maka setelah itu para sahabat setelah bergaul diamalkan. Maka kalau kita ini Pak Selian bergaul dengan tukang pandai besi, walaupun nggak kena apinya, kena asapnya. Tapi orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, walaupun nggak kena minyak wanginya, mencium bau wanginya, minimal akan ketularan begitu Pak Selian. Inilah hadirin yang mulia. Dulu saya pernah silaturahmi ke Gunung Pongkor di Bogor sana Pak Selian, orang nambang emas. Jadi dia itu kalau mau cari emas itu satu lahan begitu didinamit begitu, meledak, kemudian pakai tali dia turun ke bawah. Untuk cari emas itu 1 gram memang 500.000 begitu. Jadi diturun ke bawah begitu, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 7 orang. Di situ selama 7 hari. Di dalam lubang 7 hari itu dipahat, dikumpulkan, dikarungin begitu, bergaul dengan suasana setan. Nggak sholat, nggak apa, di dalam lubang itu Pak Selian. Sehingga ada 1 karung tuh yang harganya 15 juta, ada yang 1 karung itu belum diapa-apa, belum diolah, itu seperti itu. Maka saya pernah silaturahmi ketemu sama orang yang dulunya pekerjaannya seperti itu. Dulu saya sampai 7 hari di dalam goa itu nyari batu emas diolah sehingga emasnya betul keluar. Itu setelah keluar dari goa, karena suasana setan, bergaul dengan ketularan sifat setan Pak Selian. Ketika keluar dari lubang itu ketemu orang jualan es cendol begitu. Pak, minta es cendol segelas, minta lagi 2 gelas, minta lagi Pak 3 gelas, sampai terus sampai 13 gelas gitu. Jadi orang yang minum nggak baca doa, setan ikut minum juga. Nah, makan nggak baca doa, setan ikut makan juga. Bergaul dengan suasana ketularan sifat setan. Di situ bergaul dengan suasana setan, akhirnya timbul dengki. Nanti kalau dapat itunya banyak, berarti pembagiannya jadi banyak, akhirnya saling bunuh-bunuhan. Baru di dalam gua aja sudah ada sifat setan, akhirnya ya mending kita ini aja, sehingga yang di luar hanya berulang lagi di luar di sana, tahu-tahu ada penjahat
datang lagi, merampok lagi dan sebagainya. Suasana masalah-masalah. Makanya hadirin yang mulia, penting Allah SWT meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia dunia dan akhirat dalam agama. Manusia yang dalam dirinya ada agama, hidupnya akan bahagia. Maka sifat-sifat malaikat ini sekalian kita belajar di sini, supaya bagaimana sifat-sifat setan yang ada dalam kita itu diganti dengan sifat-sifat malaikat. Dan hadirin yang mulia, Allah Ta'ala akan tundukkan dunia ini kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang nurut. Kalau kita ikut sama maunya Allah, menuruti perintah Allah, maka urusan kita nanti akan mudah. Kalau kita mendapatkan Allah, mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kehilangan segala-galanya. Nurut, taat. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai dunia, tunduklah kamu pada orang yang taat pada perintahku. Sebaliknya perbudaklah orang yang tidak mau taat perintahku. Kalau kita nurut sama maunya Allah, maka Allah akan ikuti maunya kita. Seperti ayam ini misalnya, ada ayam kok nurut, maka ayam itu perlakuannya beda Pak Selen. Kalau makan disuapin. Ini ayam kalau diadu bisa menang ini ya. Maka kalau makan disuapin, kepel-kepel gitu, cariin vitamin gitu, beras merah. Kalau sakit dipijetin, itu ayam Pak Selen. Puyang dibeliin bodrek, itu ayam. Orangnya belum mandi, ayamnya dimandiin dulu, begitu Pak. Ini ayam nurut sama majikannya, perlakuannya beda dengan ayam yang kalau dipanggil lari ke sono, panggil lari ke sono, kadang di atas pohon perak di sana. Maka kasih makan ayam yang seperti itu, liar seperti itu, ditebar saja begitu. Ini kamu makan sendiri. Sudah susah payah, capek, dapatnya sedikit, berdarah-darah, susah payah gitu. Beda dengan ayam nurut tadi, disuapin sampai begitu Pak Selen. Kawinnya pun disiapkan begitu Pak Selen. Makanya hadirin yang mulia, suasana ketaatan penting Pak Selen. Nah, di sini alhamdulillah kita belajar rendaman rohani. Kita patungan untuk biaya dengan harta sendiri ya. Patungan 15.000 Tapi alhamdulillah barokah, makan sate, coba subhanallah, pecel ayam, pecel lele, kemudian donat gitu, gorengan nggak putus-putus, subhanallah, barokah, dimudahkan oleh Allah SWT. Maka orang yang ada agama itu dimuliakan oleh Allah SWT. Bagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dulu Pak Selen, orang hitam, legam, hamba sahaya. Kalau tuannya mau naik kuda tuh suruh jadi injekannya saja itu Sayyidina Bilal tuh. Tapi begitu Sayyidina Bilal kenal dakwah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, masuk Islam, Islam diangkat derajatnya. Walaupun wajahnya tidak menarik, hitam, legam, kalau dia senyum anak kecil lari begitu, saking nggak menariknya begitu. Tapi di situ Allah beri hadiah, istrinya diberikan kembang desa paling cantik sekampung. Bukan hanya itu saja Pak Selen, TK aja nggak pernah dijadikan gubernur di Damsik. Ini Sayyidina Bilal, orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi agama, maka Allah tinggikan derajatnya. Tapi orang yang menganggap agama itu sepele, wah saya sudah paham. Hadirin yang mulia, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, orang ini akan diberikan kepahaman agama. Paham itu mengamalkan agama. Oh saya paham agama, bukan hanya tahu tapi nggak berangkat. Nah begitu Pak Sri. Tahu tapi sholat berat itu berat, tahu ya tapi nggak amal. Nah ini kalau Allah Ta'ala sayang itu Allah berikan kekuatan tuh paham tuh amal agama begitu Pak Sri. Makanya hadirin yang mulia, sudah 3 hari kita di sini belajar rendaman rohani Pak Sri. Masya Allah, ini suasana-suasana luar biasa yang akan merubah bagaimana keluarga kita, tetangga kita, dan umat ini terselamat dari azabnya Allah. Karena ini belajar menghidupkan sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh umat. Untuk itu ini hari terakhir kita belajar bagaimana keluarga kita juga menjadikan as-bidayah. Keluarga juga Allah Ta'ala jadikan keluarga yang taat pada perintah Allah. Hadirin yang mulia, karena penting kita memikirkan keluarga itu supaya Allah Ta'ala juga berikan kepahaman agama pada keluarga. Perintah Allah, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka penting setelah pulang nanti kita melibatkan wanita, istri kita, anak kita wanita untuk perkara agama. Karena satu wanita solehah kekuatan doanya 70 wali.
Nggak sama, amal laki-laki dengan wanita itu nggak sama. Wanita ini dalam hal sholat saja Rasulullah bersabda, sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya laki-laki di Masjid Nabawi. Kalau kita sholat berjamaah di musola, pahalanya 27 derajat. Tapi kalau kita sholatnya di masjid jami, masjid yang untuk sholat Jumat, dilipat gandakan 500 kali. Kalau kita sholatnya di Masjid Nabawi, dilipat gandakan 50.000 kali. Kalau kita sholatnya di Mekah, dilipat gandakan 100.000. Rasulullah bersabda, sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya laki-laki di Masjid Nabawi. Dalam hal sholat ini, amal laki-laki kalah dengan amal wanita. Apalagi seorang wanita yang dia kondisinya lagi hamil, malam hari dihitung seperti sholat terus walaupun nggak sholat, siangnya dihitung seperti puasa terus walaupun nggak puasa. Bahkan 2 rakaat sholatnya orang yang lagi hamil dilipat gandakan 80 kali lipat. Ini amalan wanita. Makanya satu wanita solehah kekuatan doanya 70 wali. Wanita yang melahirkan anak, penderitaan yang dia rasakan ketika melahirkan, Allah beri pahala 60 tahun 70 tahun ibadah puasa dan sholat. Setiap urat yang dirasakan kesakitan ketika melahirkan, 1 pahala haji. Seorang wanita sebelum nyusuin anaknya dia wudhu dulu dalam kondisi suci, kemudian baca bismillah. Setiap 1 tetes air susu nilainya seperti ibadah 1 tahun. Wanita yang anaknya malam kurang tidur, maksudnya anaknya sakit, dia sabar, pahalanya seperti membebaskan 30 hamba saya. Begitu anaknya nangis, bukannya marah, sabar ini, mendiamkan anak yang nangis itu, pahalanya 12 tahun ibadah puasa dan sholat. Ini pentingnya taklim ini supaya kita tahu nilai amal. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir seperti menyapu Baitullah. Wanita yang mencucikan baju suaminya setiap 1 helai benang, Allah hapuskan 1000 dosa, dihitung 1000 kebaikan, dinaikkan 1000 derajat. Suruh yang disinari matahari semuanya mendoakan ampunan pada wanita itu. Ini dalam kitab Bedul Jan dijelaskan seperti itu. Seorang wanita yang nyiapin minuman buat suaminya tanpa disuruh dapat pahala 3 kali hatam Quran. Apalagi wanita yang mau mijitin suaminya, di akhirat dapat 7 tolak emas. Emas gelondongan itu 7 di akhirat. Kalau pakai disuruh dulu, diperintah dulu, baru mau mijitin suaminya, di akhirat dapat 7 tolak perak. Nilainya lain Mas Len. Dulu di Baghdad ada wanita janda miskin Mas Len. Dia punya anak laki-laki, pengen supaya anaknya jadi anak yang soleh. Maka anak itu dididik agama, ngumpulin uang, anak mau dipesantrenkan di Baghdad. Hadirin yang mulia, ada saudagar kaya yang mau ke Baghdad, Pak, saya titip anak saya ini supaya pesantren di sana, jadi anak yang soleh nanti. Maka anak tadi dibekelin uang gitu, 5 juta begitulah. Dibalik bajunya dijahit begitu, dititipin orang, ini mau ke Baghdad. Dalam perjalanan menuju Baghdad, Pak Selain dirampok. Saudagar kaya itu diambil barangnya, habis semuanya. Dicari lagi masih ada nggak yang sisa, barangnya habis. Maka perampok tadi melihat ada anak kecil, anak kecil, kamu nggak punya apa-apa kan? Punya katanya. Apa? Uang. Mana? 5 juta. Di mana ini? Di balik baju saya ini. Sama ibu saya dijahit di sini. Dibuka jahitannya. Ternyata oh iya. Loh kok kamu ngaku ngomong begitu? Maka anak kecil tadi mengatakan, karena ini hasil didikan wanita yang solehah Pak Selain. Ibu saya senantiasa menasihati saya, dalam hal apapun jangan sekali-kali kamu berdusta, jangan bohong. Karena orang itu yang sekali bohong, malaikat akan menjauh darinya sejauh 1 mil. Orang yang bohong itu baunya busuk sehingga malaikat mau dekat itu nggak kuat. 1 kilo mau deket cuman nggak kuat dengan bau busuknya orang yang bohong itu, dosanya seperti itu Pak Slim. Maka perampok tadi mendengarkan kata-kata anak kecil didikan wanita solehah, langsung saat itu Allah beri hidayah semua perampok, akhirnya taubat, nggak jadi merampok. Bahkan di akhir kisah itu Pak Slim, perampok-perampok tadi akhirnya jadi muridnya anak kecil tadi begitu Pak Slim. Hadirin yang mulia, di Baghdad ada satu ulama besar, pondok pesantren begitu. Suatu ketika dikumpulkan seluruh santrinya. Wahai santriku sekalian, ini ada rahasia penting. Jangan dibocorkan. Kalau kalian bocorkan rahasia saya hukum dengan sangat berat. Siapa yang nanti bisa sholat subuh berjamaah, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah SWT.
Tapi ini rahasia ya, jangan dibocorkan. Awas, kalau kalian bocorkan rahasia saya hukum dengan sangat berat. Maka seluruh santrinya gembira, karena kalau bisa sholat subuh dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada satu anak kecil, dia risau, saya bisa sholat tapi tetangga kiri kanan saya ini orang-orang Baghdad, bukan orang yang taat semua. Kalau dia nggak ikut sholat subuh nanti dosanya nggak diampuni oleh Allah. Maka anak kecil itu keluar dari pesantrennya, diem-diem ketok pintu rumah orang, jauhlah, keliling ngajak orang untuk taat perintah Allah. Pak, tolong ya nanti sholat subuhnya berjamaah, nanti dosa bapak akan diampuni oleh Allah. Datang ke rumah berikutnya ngetok pintu lagi, seperti Nabi keliling dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, begitu Pak Salim. Maka ketika subuh ulama itu heran, kok ini yang sholat jadi penuh masjidnya begitu. Wah, pasti ini ada yang bocorkan rahasia saya ini. Maka selesai sholat masyarakat pulang semuanya, seluruh santrinya dikumpulkan. Santri-santriku sekalian, siapa di antara kalian yang membocorkan rahasia saya? Saya, Pak Kiai. Ini maksudnya. Anak kecil. Ya udah, yang lain masuk pesantren. Kamu ke sini. Kenapa kamu bocorkan rahasia saya? Apa enggak takut saya hukum, saya cambuk? Saya tahu Pak Kiai. Lah kenapa kamu bocorkan rahasia saya? Pak Kiai, orang-orang Baghdad itu bukan orang yang taat semua. Nanti kalau dia nggak ikut sholat subuh, dia akan nggak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka saya takut nanti di akhirat kalau saya bisa sholat tapi tetangga saya nggak bisa sholat berjamaah, nanti di akhirat saya akan dimarahi oleh Allah SWT. Hadirin yang mulia, satu orang tertinggal satu waktu, maka Allah SWT akan masukkan neraka selama satu wukuf. Satu wukuf itu 80 tahun akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Meninggalkan satu waktu, di nerakanya 28.800.000 tahun Pak Selim. Enggak terasa cuma satu, tapi di nerakanya 28.800.000 tahun digoreng dulu. Nanti takut saya di akhirat saya akan dimarahi oleh Allah. Enak-enakan ibadah sendiri, nggak mikirin tetangga. Maka kalau Pak Kiai sekarang mau marahin saya silahkan. Yang penting di akhirat saya nggak dimarahin oleh Allah. Maka ulama tadi mengatakan, oh kalau begitu kamu santri saya yang sesungguhnya. Saya akan doa pada Allah, mudah-mudahan Allah angkat engkau jadi wali. Mudah-mudahan Allah angkat engkau jadi kekasih Allah Ta'ala. Betul dengan doa ulama tadi, anak kecil tadi jadi Sultanun Aulia, rajanya para wali. Siapa anak kecil tadi Balen? Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih. Sultanun Aulia, rajanya para wali. Balen. Jadi kecil aja, masih kecil udah jauhlah. Oh, kok jauhlah dilarang? Ini amalan Nabi, Pak Balen. Maka inilah hadirin yang mulia. Ini cerita panjang tadi pengorbanan wanita. Ibunya nggak terkenal, tapi dengan berkat doa wanita solehah, ini anaknya jadi rajanya para wali. Maka satu wanita solehah, kekuatan doanya 70 wali. Maka nanti kita pulang ke rumah, hidupkan suasana taklim kepada keluarga, supaya keluarga ini dirubah oleh Allah Ta'ala. Kita nggak pernah mendatangkan suasana malaikat, sehingga keluarga kita bergaulnya dengan setan, ketularan sifat setan. Barang siapa masuk rumah nggak baca salam, setan ikut masuk rumah. Bergaul dengan setan lama-lama ketularan sifat setan, begitu pasti. Bahkan kadang susah diatur, bukan salah sih, tapi kita nggak pernah menasihati perkara agama. Untuk itu Pak Sekalian, jadi terakhir ya, kami minta orang tua kita ini baru pertama kali setelah 25 tahun ketemu lagi dalam perkara yang sangat besar ini. Setelah mengikuti program ini, itikaf rendaman rohani, kira-kira kesan-kesannya bagaimana, Mbah? Tolong cerita, Mbah. Di sini, Mbah, berdiri di sini, Mbah. Coba ini supaya teman-teman dengar, nggak boleh bohong, Mbah. Coba jujur, yang dirasakan apa ketika bergaul dengan ya orang-orang seperti ini, Masya Allah. Selama 3 hari saya senang, kira senang, sudah banyak, itulah, tapi pulang-pulang sampai kalau lihat dari sini bahagia aja, dia bisa senang. Itulah kampunan kita di sini, jadi
pikirannya tenang, nggak ada duduk. Allah. Hanya dunia doang. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah SWT terima pengorbanan kita. Amin ya Allah. Nanti oleh-oleh dari sini bisa diamalkan dengan keluarga, bisa meningkatkan amal ibadah kita dekat kepada Allah Taala. Itu insyaallah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima pengorbanan kita sedikit jadi asabidah su'alam insyaallah. Jangan lupa nanti kita pulang ke rumah masing-masing, hidupkan suasana taklim di masjid kita supaya hidup suasana seperti Masjid Nabawi, ada dakwah ilallah, ada musyawarah agama, mikirkan tetangganya. Hadirin yang mulia, di akhirat nanti kita akan dituntut tetangga kiri kanan kita. Ya Allah, saudara saya ini ibadah sendiri, saya sekali nggak sholat di nerakanya 28.800.000 tahun. 2 sholat berapa? Itu saudara saya, tetangga saya itu ibadah sendiri, saya nggak pernah diingatkan. Nanti nuntut sama kita. Maka walaupun kita bawa amalan banyak, yang nuntut banyak, tekor di akhirat masalah, sehingga menjadi orang yang rugi. Maka nanti tetangga kiri kanan kita juga didatengin dengan kasih sayang, malamnya didoakan supaya dapat hidayah. Kemudian kita juga hidupkan suasana seperti Nabi Jaulah, silaturahmi tangga kiri kanan, dan hidupkan suasana setiap bulan rendaman rohani lagi seperti ini masalah. Seperti HP perlu dicas, maka iman kita juga perlu dicas, dan juga amal pribadi kita dijaga. Sholat di awal waktu jangan sampai ketinggalan, zikir pagi petang, baca Quran setiap hari 1 juz dianjurkan. Orang yang 40 hari baru khatam Quran, ini termasuk orang yang berlambat-lambat. Kemudian kita tahajud, jangan lupa Pak Selen. Orang yang istiqomah menjaga sholat tahajud, sebelum meninggal dunia Allah akan tampakkan pemandangan surga. Kita akan merasakan sakaratul maut, 300 bacokan pedang Nabi sampaikan. Tapi orang yang istiqomah menjaga sholat tahajud, walaupun 2 rakaat, usahakan malam hari, ini sholat tahajud. Nah, dalam kitab At-Targhib, 2 rakaat di malam hari lebih utama dari 1000 rakaat di siang hari. Maka yang 2 rakaat itu beratnya luar biasa. Maka kalau hanya ceramah pengasiraman rohani ya tahu, tapi mengamalkan berat banget ya. Makanya kita rendaman rohani di opnam supaya ini ada kekuatan. Hari pertama berat, hari kedua, hari ketiga tahajud ada kekuatan. Begitu, nanti lama-lama kita udah kendor, dicas lagi, keluar lagi seperti Pak Selen. Dan jangan lupa nanti kita juga ada malam pertemuan, malam Sabtu di Parung, ada muzakarah penting iman dan amal soleh. Maka insya Allah kita niatkan bagaimana jadikan dakwah sebagai maksud hidup kita nih. Dalam dakwah ini walaupun nggak jadi apa-apa, yang kita ikutin Rasulullah dan para sahabat. Maka dalam mencari ridho Allah Pak Selen, maka walaupun dalam dakwah kita nggak jadi apa-apa Pak Selen, sekalipun kita ini hanya sebagai kaleng rombeng, ini orang apa ini kok seperti ini dan sebagainya, ini nggak punya tanggung jawab dan sebagainya, maka kita ini lagi belajar setiap bulan 3 hari, nanti pulang kerja lagi dan sebagainya. Ini dalam rangka belajar supaya diri kita ini misalnya menjadi orang-orang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena dulu para sahabat ini dalam mencari ridho Allah belajar dengan Nabi. Kalau dia hanya sibuk ke kantor, maka akan paham perkara kantor, paham perkara sawah. Nah, maka perlu untuk paham perkara agama berarti belajar agama begitu. Nggak cukup siraman rohani, rendaman rohani misalnya. Nah, nanti kita kerja yang baik, kunjung dengan ulama, kemudian kita kepada keluarga nih, jadi jadilah orang yang terbaik Pak Selen. Kepada keluarga ini jadilah orang yang dicintai gitu. Hadirin yang mulia, orang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Tidak dikatakan orang beriman kalau nggak aku uji dulu kata Allah. Tapi ujian yang datang pada kita itu menguatkan iman kita. Nggak apa-apa Pak Jen. Kenapa ikan di laut itu besar-besar? Karena ikan di laut itu diterpa dengan ombak, badai, gelombang. Tubuhnya membengkak. Ada ikan yang sebesar masjid, ada ikan yang sebesar pulau, ada ikan yang sebesar rumah. Kenapa digembeng dengan ombak, badai, tubuhnya membengkak jadi besar begitu? Beda dengan ikan di kali, di kolam, nggak ada ombak, nggak badai. Paling ikan yang di kolam itu yang gede kepalanya, mujair, lele, itu nggak ada ujian, nggak ada ini ya, jadi sombong. Orang yang besar kepalanya jadi sombong. Dalam satu terang hadis, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya setitik kesombongan walaupun sebesar debu. Ada setitik kesombongan nyucinya di neraka. Maka kadang kita diuji begini-begini itu supaya kita ini sabar, muncul sifat taat, muncul sifat yakin kepada Allah, bergantung pada Allah. Ini akan kuat iman kita seperti Pak Selen.
Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala terima pengorbanan kita. Jadi asbab bila suara. Mari sama-sama kita berdoa pada